Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Arye Burhanuddin dengan NIM 2341008. Kali ini saya mau mempresentasikan hasil codingan identifikasi data dari Kaggle dengan menggunakan Google Colab untuk mata kuliah pemrograman Python. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung mulai aja. Langkah pertama dalam proses analisis ini adalah pengumpulan data. Saya memutuskan untuk mengambil judul Israel dan Palestine, The Fact That Matter, yang mana data ini memuat informasi terkait konflik Israel dan Palestina, di mana mencakup data dengan berbagai kolom, mulai dari lokasi kejadian hingga detail tentang korban seperti usia, jenis kelamin, hingga penyebab kematian, dan lain sebagainya. Untuk kemudian di akhir, saya lebih condong kepada persentase umur dari data ini. Sebelum ke penjelasan codingan terlebih dahulu, saya mendownload dataset CSV untuk kemudian ditransfer ke Google Colab melalui Drive. Di sini kita memuat dataset menggunakan Pandas dan menampilkan beberapa baris pertama untuk mendapatkan gambaran awal tentang data yang akan kita olah. Untuk kemudian langkah selanjutnya adalah pembersihan data. Di pembersihan, saya lebih fokus pada penghapusan baris yang tidak memiliki nilai, penghapusan baris duplikat, dan penghapusan spasi ekstra. Di langkah ini, saya tidak terlalu banyak melakukan perubahan pada data karena mengingat persentase akurasi data dan keaktualan data ialah di kisaran 90-100%. Terdapat beberapa fungsi untuk mendukung pembersihan ini ialah diantaranya dengan menggunakan data.drop dan data.drop. Nah, langkah berikutnya adalah transformasi data. Dalam tahap ini kita akan melakukan one-hot encoding pada kolom-kolom kategorikal. One-hot encoding mengubah data kategorikal menjadi format numerik sehingga dapat digunakan dalam model machine learning. Fungsi dan MIS membantu di langkah ini dengan mengonversi kolom-kolom seperti citizenship, event location, dan lain sebagainya menjadi representasi numerik, memungkinkan model machine learning untuk bekerja dengan data ini. Akan tetapi fungsi dummies sendiri mengakibatkan kelonjakan dimensi sehingga dibutuhkan alat untuk mengurangi dimensi tersebut, yaitu salah satunya menggunakan metode Principal Component Analysis atau PCA, yang mana membantu mengurangi dimensi data tanpa kehilangan informasi penting. PCA memungkinkan kita untuk mengekstrak komponen utama yang menjelaskan variasi terbesar dalam data. Dalam contoh ini, kita memilih hanya satu komponen utama atau PCA untuk mengurangi dimensi data. Hasil PCA ini akan mengkonsolidasikan banyak fitur menjadi satu fitur yang menjelaskan sebagian besar variasi dalam data. Langkah berikutnya adalah membaginya menjadi dua set, satu untuk pelatihan model dan satu untuk pengujian model. Ini penting untuk memastikan model yang kita buat tidak hanya mengingat data pelatihan, tetapi juga dapat mengeneralisasi ke data yang belum pernah dilihat. Di sini kita menggunakan train test split dari scikit-learn untuk membagi data menjadi set pelatihan dan pengujian dengan proporsi 80-20. Inilah praktik umum untuk memastikan model kita diuji dengan data yang tidak terlihat selama pelatihan. Setelah data terbagi, kita dapat membangun dan melatih model machine learning. Untuk tugas ini, kita akan menggunakan logistic regression, yang merupakan model yang cukup sederhana namun efektif untuk prediksi klasifikasi. Setelah model dilatih, kita akan menggali akurasinya menggunakan set pengujian. Setelah model selesai dilatih, kita akan menguji performanya menggunakan data pengujian dengan menggunakan accuracy score. Kita menghitung seberapa baik model dalam memprediksi target atau usia dari data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Dalam contoh ini, kita mendapatkan akurasi model yang menunjukkan seberapa efektif model tersebut. Dengan begitu, didapatkan hasil grafik demikian dengan insight yang diperoleh ialah
usia mana yang paling sering muncul atau puncak histogram, rentang usia yang mendominasi data, apakah distribusi usia simetris, miring ke kanan atau ke kiri. Proses analisis ini menunjukkan bagaimana data yang kompleks dapat diolah, direduksi dimensinya, dan dimodelkan secara efisien menggunakan pendekatan machine learning dengan menggunakan visualisasi seperti histogram, scatter plot, dan PCA. Kita mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang struktur data, distribusi target, dan informasi yang terkandung dalam komponen utama. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum.